Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ya alhamdulillah untuk pelajaran ilmu tafsir atau ulumul Quran ini kemarin sudah kita mulai bersama. Ya, untuk selanjutnya ini tinggal melanjutkan dari apa yang tempo hari sudah saya sampaikan itu. Ya, karena itu marilah kita mulai bersama. Ya, untuk pelajaran ilmu tafsir ulumul Quran ini kita baca bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya amin. Ya, gimana, sehat-sehat ya? Nah, jadi kita mohon kepada Allah, ya. Jadi terus-menerus dalam situasi kondisi yang kayak gini, mohon satu, ya, semua keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, kemudian kita diberikan keamanan, diselamatkan dari berbagai penyakit corona, ya, wabah, ya, hama apa saja. Ya, itu semua keluarga kita, yaitu mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping kita berusaha secara zahir, ya, mengikuti apa protokol kesehatan itu kita ikuti, tapi itu yang zahir. Ikhtiar batin ya kita mohon kepada Allah, ya. Jadi mohon paling tidak itu setiap habis sholat fardu, terus kita mohon kepada Allah mudah-mudahan berikan keselamatan, Allah berikan keselamatan pada kita semuanya, yaitu dari COVID yang ramai, yang menimbulkan keprihatinan di negeri kita ini. Baik, kita kembali kepada yaitu pelajaran. Kemarin pasalnya adalah tentang keberadaan Al-Quran. Wujudatun walil Qur'ani wujudatun salasatun, ya. Jadi yang terkait keberadaan dalam arti turunnya Al-Quran. Al-Quran itu yaitu mengalami keberadaan, 3 keberadaan, ya. Kemarin sudah saya ungkapkan. Yang satu keberadaan Al-Quran, yang pertama keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfuz. Yang kedua, keberadaan Al-Quran di langit dunia, wujudu fis sama'id dunya, ya. Kemudian keberadaan yang ketiga yaitu keberadaan Al-Quran di muka bumi. Nah, gimana keberadaan Al-Quran di muka bumi? Yaitu ketika Al-Quran di sama'id dunya diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Nah, terus ini yang perlu saya garis bawahi lagi, dari 3 keberadaan yang boleh disebutkan kata nuzul, turun Al-Quran, ini hanya 2 keberadaan, ya. Yaitu yang pertama keberadaan Al-Quran itu adalah di langit. Nah, karena di langit yaitu karena turunnya Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya. Nah, itu boleh disebut turun, nuzul. Nah, kemudian nuzul yang kedua yaitu boleh disebutkan nuzul Al-Quran, yaitu ketika Al-Quran keberadaannya dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu boleh disebut nuzul. Tapi yang nomor 1, wujudu fil lauhil mahfuz, keberadaan Al-Quran yaitu di Lauh Mahfuz, tidak boleh. Yaitu turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfuz. Nah, ini enggak lazim karena tidak ada dalilnya, ya. Oleh karena itu kata nuzul ini hanya boleh dipakai hanya 2, yaitu turunnya Al-Quran sama dunia dari Lauh Mahfuz, dari sama itu turun kepada yaitu ke bumi pada junjungan kita Muhammad SAW. Dah, ini lanjutannya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala. Ya, ini dalil yang dipakai tentang keberadaan Al-Quran. Yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala,
bal balik huwa Qur'anum Majid. Wa Al-Qur'an iku Qur'anun adalah Qur'an, kitab suci Al-Qur'an Majid kang agung, ya. Majid agung. Iki sewot mubalaghah. Betapa agungnya Al-Qur'an, ya. Betapa hebatnya Al-Qur'an Majid. Nah, fi lauhim mahfuz. Jadi Al-Qur'an yang agung kayak gitu itu keberadaannya fi lauhim mahfuz, itu yang dalam Lauh Mahfuz, ya. Jadi enggak dijelaskan turunnya dari Allah ke Mahfuz, enggak ada. Nah, ini diambil dari surat Al-Burud ayat 21 sampai 22, ya. Nah, terus fakot dalat teman-teman wis menunjukkan opal ayatu ayat, yaitu ayat yang di atas bal huwa Qur'anum Majid fil Lauh Mahfuz. Ini memberikan petunjuk, memberikan arah pengertian. Ala annal Qur'an ing atas sak temene Al-Qur'an kana ana apa Al-Qur'an qabla nuzulihi, sadurunge temurune Al-Qur'an iku sabitan, tetap maujudan tur berada fi lauhil mahfudhi ing dalam Lauh Mahfuz. Iki lho, ini yang dibuat dalil, ya. Jadi dari ayat tersebut ini dibuat dalil pengertiannya bahwa Al-Qur'an itu keberadaannya yang pertama itu ada, tetap ada di Lauh Mahfuz. Tapi Allah tidak menjelaskan turunnya dari Lauh Mahfuz dari Allah ke Mahfuz kapan, tidak ada, ya. Nah, itu wa hadzal lauhul lan utawi iki Lauh Mahfuz, yaitu Lauhul Mahfuz, ya, iki Lauh Mahfuz. Jadi lafaz Lauhul Mahfuz yaitu di ayat di atas, ya. Huwa ya Lauhul Mahfuz iku al-kitabu, kitab suci Al-Qur'an, al-maknun yang tersimpan, ya, tersimpan. Alladzi kang dzakara, kang wis menyebutkan hu ing Alkitab sapa Allah Ta'ala fi qaulihi dalam dawuh Allah Ta'ala innahu ta'ala temene Al-Qur'an iku la Qur'anun adalah yakti sungguh Al-Qur'an karimun kang mulya, sungguh sangat mulia. Jadi padha, ya, bentuknya juga sekot balaghah, kemuliaannya Al-Qur'an tidak terhingga. Nah, Al-Qur'an setelah disinggung oleh Allah kayak gitu, keberadaan fi kitabin dalam sebuah kitab maknunin kan tersimpan, la yamassuhu kang ora bisa menyentuh, ndak boleh menyentuh, demek ing kitab yani Al-Qur'an sapa illal mutahharun, kejaba pira-pira wong kang padha suci. Iki lho dalile nek demek Al-Qur'an itu harus dalam keadaan bersuci. Nek nyentuh membawa Al-Qur'an itu ya harus dalam keadaan bersuci. Kayak ngono iku. Kalau saenake dhewe ya gak diwudu, gak suci, ya cacek nyekel Al-Qur'an. Nah, itu menyalahi aturan kayak kejaban, nah itu dalam keadaan darurat, ya. Itu lain, beda lagi. Al-Qur'an tanzil itu diturunkan. Tanzilun, ya, itu bentuk masdar. Tapi yang dimaksud munazzal. Diturunkan min rabbil alamin, saking pangeran sak jagat, sak alam raya kayak gitu. Surat Al-Waqiah ayat 77 sampai ayat 88, ya. Nah, dari ini dijelaskan ayat ini, ya. Fadzahiru mongko kang zahir, yang jelas, yang nampak, waladzi lan yaitu pendapat alai kang tetep ing atase ladzi, ya, yang berpegang ing atase ladzi sapa jumhurul mufassirin, yaitu mayoritas, yaitu kebanyakan ulama ahli tafsir, ya. Gimana? Yaitu mayoritas pendapat yang dipegangi oleh ulama ahli tafsir. Nah, ini innal kitab sak temene lafaz alkitab
yaitu dari ayat di atas surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Al-Maknun yaitu Alkitab Al-Maknun huwa yautawi kitab Al-Maknun iku al-lauhul mahfud, yang dimaksud adalah lauhul mahfud. Ini menurut yaitu pendapat jumhurul mufassirin ya. Nah ini kalau diartikan secara lughat ya, secara bahasa, lauhun, lauh biyen iku sabak ya. Kecilan saya ini belum banyak yang namanya buku-buku sing beredar kayak saiki ya. Biyen sekolah nanggone madrasah, biyen sekolah jenenge yaitu SD, SR. Yang itu sebutannya SR, sekolah rakyat. Itu sekarang diganti SD. Nah, itu murid-murid itu ya mesti nggawa sabak. Ya, jadi sabak itu lempengan kecil di kotak ya. Itu batu sudah dicetak sedemikian rupa. Nah, itu kemudian bisa untuk nulis. Alat nulisnya disebut grip. Grip itu untuk nulis di atas sabak. Nah, itu bisa dihapus, nulis lagi kayak gitu. Nah, itu dulu ya. Jadi ini kembali dari pengertian lauh mahfud secara lughat. Jadi lauhun itu secara bahasa itu sabak, tempat menulis. Mahfud yaitu yang terjaga. Itu secara bahasa. Nah, baik, dilanjutkan ya. Jadi kesimpulannya, jadi dalam ayat Kitab Maknun menurut pendapat jumhurul mufassirin, ulama ahli tafsir, yang dimaksud Alkitab Maknun itu adalah lauhul mahfud. Nah, sudah, sekarang makna yang dimaksud pengertian daripada yaitu al-mahfud. Wa makna al-mahfud dalam makna al-mahfud, lafaz al-mahfud ai mahfudun, tegese Al-Qur'an itu mahfudun, terjaga ya. Di Al-Qur'an itu dijaga dari apa? Anistiro kisyayatin, saking pencurian setan-setan ya. Jadi setan itu munggah sampai rono, itu dijogo ambek Gusti Allah kayak gitu tuh. Ya. Nah, kalau setan punya kelebihannya memberikan kelebihan itu ya Allah sendiri. Ya. Sebab rahasianya semua itu catatan-catatan semua itu ada di dalam Lauh Mahfud. Apa yang sudah, apa yang akan sedang, apa yang sedang akan terjadi kayak gitu tuh. Makanya itu merupakan apa ya, sentral administrasi yang sangat berharga sehingga itu dijaga dari curian setan. Tuh. Yang kedua, wa mahfudun anit tauhir wa tabdil. Jadi apa yang ada catatan-catatan ya, arsip-arsip dalam Lauh Mahfud ya, di sana itu dijaga. Dijaga dari apa? Anit tauhir wa tabdil. Yaitu dari terjadinya perubahan. Jadi tidak ono, yaitu catatan yang disimpan di dalam Lauh Mahfud sana itu kok menjadi ya, kalau laptop itu disebut apa itu ya, kemudian datanya menclek gitu ya, sudah nggak benar lagi ya. Itu tidak akan terjadi perubahan data-data apa yang disimpan dalam Mahfud itu tidak akan terjadi. Sebab semuanya itu sudah ketentuan dan kehendak milik Allah sendiri kayak gitu. Watabdil, dijaga daripada pergantian. Ini pengertian dari mahfudun kayak gitu. Makanya itu pasti datanya akurat. Pasti datanya itu bisa dipertanggungjawabkan mengenai keasliannya, kebenarannya. Ya, itu seperti itu. Terus, makna maknun. Lantai maknane lafaz al-maknun iku masunun, ya padha dijaga. Mahfudun yani dijaga, terjaga anil batili, saking kerusakan kayak gitu. Nah, inilah hebatnya apa semua yang ada di dalam Lauh Mahfud itu seperti itu. Ya.
Terus wal makniyani iku mutaqaribani. Jadi dua makna yang atas itu mutaqariban. Nah, itu saling berdekatan. Yaitu tidak jauh perbedaannya. Yaitu lafadz al-makfud dengan lafadz al-maknun itu maknanya itu saling berdekatan. Dalam arti hampir bersamaan kayak gitu itu. Ya, sedikit lagi. Walauhul mahfud lan utawi loh mahfud. Ya. Nah, di mana loh mahfud? Ya, awake dhewe gak ero. Itu sudah di atas langit yang ketujuh sana itu. Ya. Jadi kita tidak tahu, ya. Itu loh mahfud. Ini termasuk yaitu barang-barang yang gaib, ya. Tapi kita sebagai orang Islam amanah, kita ini percaya. Ya. Nah, itu Bapak ajaran Islam informasinya dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang sifatnya itu gaib, kita tidak tahu, belum pernah melihat. Ya, contoh tentang betul adanya surga dan neraka, kita belum pernah tahu. Apa surga itu kayak apa, neraka kayak apa. Demikian pula isi muatan surga itu adalah kenikmatan, bidadari-bidadari yang super indah kayak gitu itu, ya. Kita belum pernah tahu kayak gitu itu. Demikian pula kandungannya ada dalam neraka, betul-betul yang dahsyat, ya. Itu sakitnya yang sangat menakutkan, kita pun jauh. Tapi amanah, kita semua mengimani semua itu barang gaib kayak gitu. Sebagai ujian, ya, kita sebagai orang beriman, temen tak iman kayak gitu. Saya ulang, walauhul mahfud lantai mahfud wa ya mahfud iku asijil catatan al-am kang umum alladzi kang kataba mencatat nulis sapa Allah fihi ing dalem loh mahfud fil azali ing dalam zaman azali, ya. Jadi zaman azali, lah zaman azali ku maksudnya apa? Ay al-qadim, ya, yaitu daimul wujud, la, yaitu awwalalahu. Yang disebut azaliku itu adalah munculnya itu sudah sejak awal, sejak dulu, kapan nggak tahu kita, ya. Keberadaannya terus tidak ada, yaitu awalnya tidak ada, akhirnya kayak gitu. Ini kudu diimani, ya, itu betul menjadi kenyataan. Lo kayak apa? Gak bisa masuk akal. Ya ngakali menungsa itu terbatas, ya, tidak akan bisa. Yaitu kita akan menghayati kehebatan apa yang diciptakan oleh Allah yang kayak gitu, terbatas. Tapi amanah, kita itu semuanya adalah iman. Ya, saya rasa untuk tambahan yang pelajaran kedua ini, yaitu terkait menjelaskan tentang keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfud, kemudian dalil-dalilnya Lauh Mahfud, kemudian pendapat para ulama ahli tafsir, kemudian apa itu Lauh Mahfud, ya. Nah, itu seperti ini. Dan ini belum selesai, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Ya, kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.